Halo anak-anak, apa kabar? Sudah lama kita tidak berjumpa ya. Sekarang kita ketemu lagi di hari Minggu ini. Kita akan memulai kebaktian pada hari Minggu ini. Kita mengawalinya dengan menyanyikan sebuah lagu Hari Minggu, Hari yang Mulia. Hari Minggu, hari yang mulia, itu hari Tuhanku. Ia bawa rasa bahagia masuk dalam hatiku. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Hari Minggu, hari yang mulia, itu hari Tuhanku. Ia bawa rasa bahagia masuk dalam hatiku. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Oke anak-anak, kita akan berdoa dulu sebelum kita mengawali kebaktian kita pada hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih bahwa Engkau telah menjaga dan melindungi kami selama seminggu lamanya Tuhan, sehingga pada pagi hari ini kami boleh ikut kebaktian online ini. Tuhan, kami bersyukur karena Engkau telah memberikan kesehatan pada kami semua, sehingga kami boleh senantiasa berbakti kepadamu dalam setiap tarikan nafas kami. Tuhan, kiranya Tuhan akan menyertai kebaktian dari awal, pertengahan hingga akhir Tuhan, sehingga kami boleh mengakhiri hari ini atau mengakhiri kebaktian ini dengan satu tekad dan satu kekuatan yang berasal daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan jika sebentar ini kami akan memuji-muji Engkau, biarlah hati kami senantiasa boleh dipenuhi dengan sukacita yang berasal daripadamu. Terima kasih Tuhan, dalam namamu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah anak-anak, kalian sudah siap untuk memuji Tuhan? Ayo kita semangat sekarang ya. Kita akan menyanyi lagu Ku Siap memuji Tuhan. Ku siap memuji Tuhan. Ku rindu kehadirat-Mu, dan bersuka ku masuki gerbangnya dengan pujian. Karena Kau Tuhan, segala Tuhan, Allah segala Allah. Karena Kau Tuhan, segala Tuhan, Allah yang patut kita tinggikan. Ku siap memuji Tuhan. Ku rindu kehadirat-Mu, dan bersuka ku masuki gerbangnya dengan pujian. Karena Kau Tuhan, segala Tuhan, Allah segala Allah. Karena Kau Tuhan, segala Tuhan, Allah yang patut kita tinggikan. Ya anak-anak, kita tadi sudah memuji Tuhan. Kita siap semuanya untuk memuji Tuhan. Sekarang kita akan menyanyikan bahwa Allah itu baik, karena Tuhan itu memang baik buat ibu, buat kamu, untuk papa, untuk mama, untuk adik, kakak, semuanya ya. Yuk kita nyanyikan Allah itu baik. Allah itu baik, Allah itu baik, Allah itu baik, baik buat saya. Allah itu kasih, Allah itu kasih, Allah itu kasih pada saya.
Allah itu kuasa, Allah itu kuasa, Allah itu kuasa buat kita semua. Nah anak-anak, Allah itu tidak baik kepada ibu saja, tapi kepada kalian juga, kepada papa, mama, adik, kakak, semuanya. Ya, yuk kita ulangi lagu ini dengan menyanyikan baik buat kamu ya. Kamu tunjuk kalau misalnya di dekat kamu ada papa mama, tunjuk ya papa mama. Oke, yuk. Allah itu baik, Allah itu baik, Allah itu baik, baik buat kamu. Allah itu kasih, Allah itu kasih, Allah itu kasih, kasih pada kamu. Allah itu kuasa, Allah itu kuasa, Allah itu kuasa buat kita semua. Oke, sekarang tiba saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita akan nyanyikan satu lagu, Ku Mau Mendengar Suara Tuhan. Ku mau mendengar firman Tuhan, hati dan telingaku siapkan. Berbicaralah ya Tuhan, aku siap mendengarkan. Ku mau mendengar firman Tuhan, hati dan telingaku siapkan. Berbicaralah ya Tuhan, aku siap mendengarkan. Mari kita berdoa. Tuhan, sebentar lagi kami mau mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan akan membuka hati dan telinga kami, sehingga kami boleh mengerti apa yang Tuhan sampaikan. Berbicaralah kiranya kepada kami semua, kami siap untuk mendengarkan. Amin. Dan sebelum mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bapa yang ada di surga, kami mengucap syukur ya Tuhan, karena pada hari ini kami masih diberi kesempatan untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan, untuk mematuhi segala perintah yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Tuhan, ajarlah kami untuk tetap setia dan kami ingin tetap menjadi anak-anak-Mu Tuhan. Dan pada saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Berkatilah kami semua agar kami bisa mendengarkan firman-Mu dengan baik. Dan ini adalah suatu kebenaran dari firman Tuhan, sehingga kami juga dapat melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, anak-anak, firman Tuhan pada hari ini diambil dari kitab Daniel 5 ayat 1 sampai dengan 30. Karena bacaannya cukup panjang, anak-anak dapat membacanya di rumah setelah kebaktian online ini selesai ya. Nah, mari saat ini kita akan, sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita melihat film berikut ini. Raja Belshazzar mengadakan perjamuan yang besar untuk para pembesarnya, 1.000 orang jumlahnya, dan di hadapan 1.000 orang itu, ia minum anggur. Dalam kemabukan anggur, Belshazzar menitahkan orang membawa perkakas dari emas dan perak yang telah diambil oleh Nebukadnezar, ayahnya, dari dalam bait suci di Yerusalem. Kemudian dibawalah perkakas dari emas dan perak itu. Lalu raja dan para pembesarnya minum dari perkakas itu. Mereka minum anggur dan memuji-muji dewa-dewa dari emas dan perak
tembaga, besi, kayu, dan batu. Pada waktu itu juga, tampaklah jari-jari tangan manusia menulis pada kapur dinding istana raja. Dan raja melihat punggung tangan yang sedang menulis itu. Lalu raja menjadi pucat, dan pikiran-pikirannya menggelisahkan dia. Sendi-sendi pangkal pahanya menjadi lemas, dan lututnya berantukan. Kemudian berserulah raja dengan keras, supaya para ahli jampi, para kasdim, dan para ahli nujum dibawa menghadap. Tetapi semua orang bijaksana dari raja tidak sanggup membaca tulisan itu dan tidak sanggup memberitahukan maknanya kepada raja. Sangatlah cemas hati Raja Belsyazar, dan ia menjadi pucat, juga para pembesarnya terperanjat. Lalu dibawalah Daniel menghadap raja. Bertanyalah raja kepada Daniel, "Engkaukah Daniel itu salah seorang buangan dari tanah Yehuda? Telah kudengar tentang engkau, bahwa padamu terdapat kecerahan, akal budi, dan hikmat yang luar biasa." Kemudian Daniel menjawab raja, "Aku akan membaca tulisan itu bagi raja dan memberitahukan maknanya kepada tuanku. Allah yang Maha Tinggi telah memberikan kekuasaan sebagai raja kepada Nebukadnezar, ayah tuanku. Tetapi ketika ia menjadi tinggi hati, dijatuhkan dari tahta kerajaannya, ia dihalau dari antara manusia, sampai ia mengakui bahwa Allah yang Maha Tinggi berkuasa atas kerajaan manusia. Tetapi tuanku Belsyazar, anaknya, tidak merendahkan diri, walaupun tuanku mengetahui semuanya ini. Tuanku meninggikan diri terhadap yang berkuasa di sorga. Perkakas dari baitnya dibawa orang kepada tuanku. Lalu tuanku serta para pembesar tuanku telah minum anggur dari perkakas itu. Tuanku telah memuji-muji dewa-dewa, dan tidak tuanku muliakan Allah. Maka inilah tulisan yang tertulis itu. Mene, Mene, Tekel, Ufarsin. Dan inilah makna perkataan itu. Mene, masa pemerintahan tuanku dihitung oleh Allah dan telah diakhiri. Tekel, tuanku ditimbang dengan neraca dan didapati terlalu ringan. Peres, kerajaan tuanku dipecah dan diberikan kepada orang Media dan Persia. Lalu atas titah Belsyazar dikenakanlah kepada Daniel pakaian dari kain ungu, dikalungkan rantai emas, bahwa di dalam kerajaan ia akan mempunyai kekuasaan. Pada malam itu juga terbunuhlah Belsyazar, raja orang Kasdim itu. Ya, anak-anak, tadi kita sudah menyaksikan sebuah film yang tentang seorang raja yang melakukan suatu kesalahan di dalam film tadi. Nah, Bapak mau tanya nih, siapa raja yang ada di film tadi yang pesta pora? Ada yang tahu, anak-anak? Ada yang ingat tadi waktu melihat filmnya? Ya, betul. Raja tersebut adalah Belsyazar. Ya, raja tersebut melakukan suatu kesalahan, atau raja tersebut tidak mengindahkan atau tidak taat pada perintah Tuhan, karena Raja Belsyazar tadi melakukan memakai peralatan perkakas dari bait Allah, yang sebetulnya perkakas bait Allah itu tidak boleh dipergunakan untuk pesta pora maupun yang lain-lain. Ya, bahkan tadi di dalam sebuah film tadi, Raja Belsyazar pesta pora sampai mengundang 1000 orang dengan menggunakan perkakas dari bait Allah,
dan sampai dengan orang-orang itu pada mabuk. Nah, di dalam film tadi juga ada tulisan di dinding itu Allah mengingatkan kepada Raja Belshazzar untuk tidak melakukan kesalahan atau untuk supaya raja itu peka terhadap perintah-perintah yang Allah berikan kepada mereka. Nah, sekarang pada saat ini di dalam kehidupan kita sehari-hari, Allah pun mengingatkan kepada kita semua, kepada kalian, kepada guru-guru sekolah minggu dan lain sebagainya, supaya kita peka terhadap sesuatu perintah Allah, yaitu melalui hal-hal yang diingatkan supaya kita melakukan sesuatu yang peka terhadap mereka. Pada saat ini kan kita di Indonesia maupun di seluruh dunia sedang terjadi wabah, yaitu COVID-19. Nah, di sana kita di dalam sebuah tulisan ataupun di dalam sebuah media massa maupun di koran atau di baligo-baligo yang ada di pinggir jalan, di situ terpampang, jangan lupa memakai masker, cuci tangan, dan pakai hand sanitizer ataupun lain sebagainya. Nah, masih banyak orang-orang yang tidak peka, tidak mengindahkan perintah-perintah yang ada di dalam tulisan-tulisan tersebut. Ini mengingatkan kita bahwa Allah mengingatkan kita melalui sesama kita. Banyak yang bisa dari guru sekolah minggu, dari guru-guru sekolah, dari orang tua, dari kakak, adik, dan sebagainya, yang mengingatkan kita supaya peka terhadap sesuatu yang mementingkan untuk kita semua. Nah, masih banyak seperti itu yang terjadi pada saat ini. Orang masih tidak peka terhadap sesuatu yang buat mereka sendiri ataupun untuk kepentingan sesamanya. Nah, itu yang kejadian pada saat kalau kita sedang mengalami di lingkungan di sekitar kita. Nah, apakah di rumah kita pun harus peka atau menaati perintah, bersedia mendengarkan perintah dari orang tua kita, dari mama papa kita, terutama ketika kita sedang bermain ataupun menggunakan gadget, menggunakan HP. Nah, di sini pun kita harus peka. Kadang mau apa kita mengingatkan kita jangan terlalu lama menggunakan HP atau main game, ataupun kita jangan memakai HP sambil tiduran ataupun di tempat gelap yang nantinya akan merusak mata kita kalau kita memakai HP di tempat gelap. Nah, ini kalian harus peka terhadap orang tua. Apa yang diperintahkan oleh mama maupun papa, berarti itu adalah untuk kepentingan kita juga, yang untuk kesehatan kita. Nah, seperti itu yang kita harus peka. Banyak ya di antara kita, hampir semua kita lupa waktu ketika kita bermain ataupun bermain game ataupun menggunakan HP yang mungkin papa mamanya memerlukan HP itu untuk kepentingan yang lain, kemudian kita lupa dengan waktu kita, sehingga kita kadang-kadang mama kita jangan terlalu lama, kadang kita tidak mendengarkan apa yang mereka ucapkan. Nah, ataupun yang mereka inginkan, pasti ada sesuatu yang mereka perintahkan buat kita. Nah, harus kita sadari bahwa orang tua kita mengingatkan kita untuk sesuatu yang jauh lebih baik, ya. Dan di sekolah pun sudah saat ini memang kita sekolah sedang online, ya, sedang mengalami. Di situ pun kadang-kadang guru sekolah mengingatkan kita atas apa yang kita lakukan, misalkan tugas, ya, ataupun kita pada saat kita memakai laptop ataupun HP, ya, kita melihat di situ kadang ada yang HP-nya dimatikan videonya ataupun itu, ya, dengan segala sesuatu kita ketika kita sekolah online, berarti kita harus tetap menaati peraturan yang dibuat oleh guru sekolah. Kita harus menjalankan apa yang ada di dalam itu, dan kita harus melihat di situ segala perintahnya, sesuatunya yang harus diingatkan. Nah, di sini pun kita pada saat kehidupan kita sehari-hari, kita bersedia mendengar perintah yang Tuhan berikan kepada kita,
perintah itu bisa melalui siapapun yang ada di sekitar kita, dan kita harus peka mendengarkan suara Tuhan. Bagaimana kita bisa mendengarkan suara Tuhan? Tentunya kita rajin berdoa, membaca Alkitab, menaati perintah-perintah orang tua, dan di situ pun kita bisa secara langsung. Karena kenapa? Allah memberikan perintah ataupun memberikan sesuatu, kita diingatkan untuk mendengar suara Tuhan bisa dari siapapun. Bisa dari orang tua, guru, dan lain sebagainya, dari kakak, adik. Nah, ini pun yang bisa kita jadikan suatu pelajaran bahwa kita harus belajar peka melakukan apa yang Tuhan ingatkan kepada kita melalui banyak siapapun yang untuk diingatkan kepada kita. Amsal 3 ayat 11. Hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan, dan janganlah engkau bosan akan peringatannya. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur atas firman-Mu yang sudah Tuhan berikan kepada kami, dan kami ingin belajar dari kesalahan yang dilakukan oleh Raja Belsyazar yang tidak mengindahkan perintah Tuhan dan tidak taat akan perintah Tuhan. Dan kami juga pada saat ini ingin belajar mendengarkan perintah-Mu Tuhan, mendengarkan suara-Mu yang disampaikan melalui sesama kami, dari orang tua maupun dari guru dan kakak, adik, dan kita juga ingin belajar seperti dengarkan suara-Mu Tuhan. Kami ingin belajar, kami ingin mentaati segala perintah Tuhan, dan yang saat ini yang sedang kami perlukan adalah suatu renungan yang Tuhan berikan kepada kami untuk sesama kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, anak-anak, tadi kalian sudah mendengarkan firman Tuhan, bukan? Nah, kalian mau belajar taat, jangan seperti Raja Belsyazar ya. Kita mau ikut Tuhan, kita mau melakukan apa saja yang Tuhan mau ya. Tuhan pasti memberikan kepada kita satu kepekaan supaya kita bisa mendengar suara Tuhan. Apakah kita boleh melakukan ini atau boleh melakukan itu ya. Yuk kita akan bernyanyi Ku Mau Berjalan Dengan Juru Selamatku. Ku mau berjalan dengan juru selamatku di lembah berbunga dan berair sejuk. Ya kemana juga aku mau mengikutnya, sampai aku tiba di negeri baka. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Oke, sekarang tiba saatnya bagi kita untuk memberikan persembahan. Bagi anak-anak mungkin yang tidak bisa memberikan persembahan secara langsung, kita akan memasukkannya ke dalam celengan, atau bisa menitipkan uang kita kepada papa atau mama kita untuk ditransfer ke rekening di samping ini. Oke? Ya, sekarang mari kita berdoa untuk persembahan. Tuhan Yesus, terima kasih untuk saat ini Tuhan, di mana Tuhan telah memberikan kesempatan juga kepada kami untuk memberikan persembahan, dan biarlah uang ini boleh dipakai untuk keperluan gereja ataupun juga untuk orang-orang yang memerlukannya. Terima kasih Tuhan atas segala berkat dan anugerah-Mu yang setiap hari kami boleh rasakan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, sekarang tiba saatnya kita untuk doa syafaat. Kita akan berdoa dulu untuk bangsa dan negara kita. Kemudian kita akan mendoakan untuk sekolah minggu kita, untuk guru-guru sekolah minggu, untuk anak-anak sekolah minggu, dan terakhir kita berdoa untuk orang tua, untuk sekolah kita, dan juga
untuk perayaan Natal, ya. Oke, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami pada saat ini juga ingin berdoa bagi bangsa dan negara kami Tuhan. Kami tahu bahwa Engkau ikut campur tangan dalam setiap masalah yang kami hadapi. Kiranya Tuhan juga yang akan memberikan hikmat dan kebijaksanaan-Mu kepada Presiden kami, Presiden Joko Widodo, sehingga dia boleh memutuskan suatu perkara berdasarkan hikmat daripada Tuhan. Tuhan, biarlah kiranya dalam keadaan apapun kami boleh menyerahkan bangsa kami ke dalam tangan-Mu Tuhan, karena kami tahu Engkau ikut campur tangan dalam keadaan kami. Juga Tuhan, kami ingin berdoa bagi gereja kami Tuhan, maupun sekolah minggu, maupun anak-anak sekolah minggu, maupun guru-guru sekolah minggu. Biarlah kami juga nanti boleh tiba saatnya kami boleh kembali berbakti sebagaimana biasa. Kami boleh datang ke gereja, kami boleh datang ke sekolah minggu. Tuhan, kami juga ingin berdoa bagi orang tua kami masing-masing Tuhan, di mana mereka bekerja untuk mencari nafkah. Kau berkati mereka Tuhan, sehingga mereka juga boleh melakukan bagian mereka, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Juga untuk sekolah kami Tuhan, Tuhan tolong saat ini juga kami tidak bisa sekolah sebagaimana biasa Tuhan, kami harus melalui online. Biar akhirnya Tuhan juga akan tolong tetap memberikan pada kami kepandaian, memberikan kami pengertian, sehingga kami boleh menyerap semua pelajaran dengan mudah, dan kami boleh melakukan ulangan-ulangan ataupun ujian kami dengan sebaik-baiknya. Tuhan, kami juga terakhir kami ingin mendoakan bagi Natal yang akan diselenggarakan sebentar lagi pada bulan Desember Tuhan. Biar kiranya walaupun kami tidak bisa beribadah di gereja, kami yakin Tuhan tetap ada Tuhan. Biarlah kami juga boleh merayakan Natal dengan sukacita, karena kami merayakan hari kelahiran Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, Kau pimpin setiap acara Tuhan dalam acara Natal ini, sehingga apa yang disajikan, sehingga apa yang kami nonton, semuanya itu boleh membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya ke dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, baik, sekarang kita akan mengakhiri kebaktian kita pada hari ini. Sebelum kita pulang atau kita berpisah, kita akan berdoa sekali lagi. Kita akan doa sampai kita ketemu nanti, ya. Oke, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebaktian ini Tuhan, di mana Tuhan sudah menyertai kebaktian ini. Biarlah kiranya hati kami sentiasa diberikan sukacita Tuhan. Kami yakin dan percaya bahwa Tuhan itu baik kepada kami. Tuhan tetap kuasa dan Tuhan tetap mengasihi kami. Dan biarlah itu kami boleh selalu ingat dalam menjalani hari-hari kami. Kami boleh selalu dengar-dengaran kepada apa yang Tuhan katakan kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kiranya Engkau akan menyertai kami setiap saat. Dalam nama-Mu kami berdoa, amin. Nah anak-anak, sampai di sini kebaktian kita pada hari ini, dan kita akan bertemu kembali pada minggu yang akan datang. Oke, semuanya tetap sehat ya, jaga kesehatan supaya kalian juga boleh tetap sehat, tidak sakit apapun juga. Oke, sampai minggu depan. Anak-anak, saat ini Bapak sedang membuat kue nih untuk perayaan Natal nanti.